Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12. Kita berjumpa lagi pada bab redoks dan elektrokimia. Nah, setelah kalian melihat penjelasan di video pertama mengenai reaksi redoks, kita akan sampai pada practical problemnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini sudah pernah kita pelajari dulu pada waktu kelas 10 ya, tapi sederhana ya, pakai biloks yang naik turun itu ya. Jadi kalau yang bilangan oksidasinya naik berarti reaksi oksidasi, sementara yang bilangan oksidasinya turun berarti reaksi reduksi. Nah, ayo dibuka lagi bukunya kelas 10. Siapa yang disebut oksidator, reduktor, hasil reaksi oksidasi, hasil reaksi reduksi? Nah, harus tahu dulu itu ya. Dibuka lagi bukunya kelas 10. Nah, sekarang kita melangkah lebih lanjut ya. Jadi redoks ini sesungguhnya ada penyetaraan reaksinya. Nah, kalau dulu kita penyetaraan reaksi itu cuma pakai trial error. Kalau reaksi redoks itu nggak bisa pakai trial error karena terlalu kompleks ya. Nah, saking kompleksnya maka kita harus pelajari pada satu bab sendiri. Nah, inilah practical problem reaksi redoks. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama adalah metode biloks. Nah, ini sama dengan waktu kita kelas 10 dulu ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah MnO4 min ditambah C2O4 2 min menjadi Mn2+ dan CO2. Di sini Miss kasih contoh untuk suasana asam. Nah, kita cari biloknya satu-satu ya. Boleh dibuka bukunya waktu kelas 10 dulu. Untuk unsur O, biloknya selalu min 2 ya. Nah, itu harus ingat beberapa unsur, misalnya golongan 1 itu sesuai dengan golongannya. Golongan 1 berarti 1, golongan 2 berarti 2. Nah, yang banyak biloksnya ini biasanya unsur-unsur transisi ya, yang selalu berubah sesuai dengan senyawa yang ia bentuk. Yuk kita lihat. CO2, kita mulai dari sebelah kanan ya. O2 ini karena dilihat dari unsurnya O berarti min 2, maka C sama dengan, nah cara nyari bilok dulu gimana? Waktu kelas 10 ya, berarti C ditambah 2 kali O sama dengan 0. Karena bilangan oksidasi semua senyawa itu selalu 0 ya, sehingga kita peroleh bilangan oksidasi C itu 4. Nah, sekarang kita geser lagi ya, Mn2+. Ingat waktu kelas 10 bilangan oksidasi untuk ion itu sesuai dengan muatan ionnya, sehingga Mn2+ biloksnya 2. Yuk kita geser lagi sekarang yang di sebelah kiri anak panah, C2O4 2 min. Nah ya, sesuai peraturan tadi bahwa bilangan oksidasi untuk ion sama dengan muatan ionnya. Nah, kita sudah tahu untuk unsur O itu selalu min 2, sehingga untuk menghitungnya berarti 2 kali C ditambah 4 kali O sama dengan min 2. Ingat ya, sama dengan min 2, bukan sama dengan 0. Min 2 dari mana, Miss? Dari ionnya ya, sehingga didapatkan biloks C itu 3. Kita geser lagi yang pojok paling kiri, MnO4 min ya, caranya sama. Kita hitung tentunya bilok Mn-nya, karena bilok O itu kan selalu tetap ya, min 2, sehingga menghitung Mn berarti Mn ditambah 4 kali O sama dengan min 1. Min 1 dari mana? Dari muatan ionnya, yaitu MnO4 min, sehingga didapatkan biloks Mn 7 ya. Atom C yang bereaksi kita cek belum setara.
yang di sebelah kiri anak panah itu C-nya 2 biji. Nah, tetapi yang di sebelah kanan di CO2 C-nya cuma 1 biji, sehingga harus disetarakan lebih dulu, sehingga persamaan reaksinya kita ubah menjadi MnO4 min ditambah C2O4 2 min menjadi Mn2 plus ditambah 2 kali CO2 ya. Jadi C yang di sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan harus kita setarakan dulu ya. Nah, sehingga kita peroleh Mn-nya biloxnya 7, O-nya min 2. Untuk C2 tadinya yang di atas itu 3 ya. Karena kita setarakan yang di sebelah kanan menjadi 2 kali, maka harus kita kalikan. 3 dikalikan 2 menjadi 6 ya. Sementara yang lain ini tidak berubah, untuk O dan Mn tidak berubah. Nah, untuk yang CO2 karena dia dikalikan dengan angka 2 di depan koefisiennya, sehingga biloxnya menjadi 4 kali 2 menjadi 8. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita cek yang MnO4 min ditambah C2O4 2 min menjadi Mn2 plus dan 2 CO2. Ingat ya, mulai sekarang menjadi 2 CO2. Nah, kita cek naik turunnya bilox. Untuk Mn di sebelah kiri anak panah itu 7. Kemudian di sebelah kanannya 2, sehingga terjadi penurunan bilox. Turun berapa angka? 7 menjadi 2, sehingga turun 5 biji ya, turun 5 angka. Terus kita cek yang keduanya yaitu C. C dari angka 6 menjadi 8, berarti naik 2. Nah, yang satu turun 5, yang satu naik 2. Kita samakan ya, eliminasi seperti matematika ya. Turun 5 kita kalikan 2, naik 2 kita kalikan 5 supaya apa? Sama-sama 10 ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya 2 MnO4 min. Kok bisa ada angka 2 Miss? Ya karena dikalikan 2, turun 5 kali 2 ya. 2 MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 min. 5 itu dari angka naik 2 kali 5 ya, menjadi 2 Mn2 plus ditambah 10 CO2. 10 juga asalnya dari dikalikan 5 ya, kan dia ada dalam kotak di situ. Miss buatkan kotak supaya Anda jelas ya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, kita cek muatannya. Yuk kita lihat muatan sebelah kiri. Muatan sebelah kiri itu 2 MnO4 min, berarti muatannya ada min 2 ya, negatif 2. Kemudian 5 C2O4 2 min, berarti 5 dikalikan 2 min, ada min 10. Min 10 ditambah min 2 menjadi min 12 ya. Kita pindah sekarang yang sebelah kanan anak panah ya. Mn2 plus dikalikan 2 dari koefisien, sehingga 2 kali 2 4 ya, 4 positif. Nah, sekarang kan nggak setara ya, yang sebelah kiri min 12, yang sebelah kanan plus 4. Gimana supaya setara? Karena ini suasana asam, maka kita setarakan dengan menambahkan H plus ya. Khusus untuk suasana asam kita setarakan dengan menambahkan H plus di sebelah mana? Tentunya di tempat yang muatannya negatif ya, kita tambahkan dengan H plus atau proton supaya netral ya. Nah, karena sebelah kanan itu plus 4, supaya sebelah kiri juga plus 4, kita tambah dengan 16H plus. Nah, kita lihat sekarang. Nah, karena sebelah kiri ditambah 16H plus, maka berarti ada penambahan unsur H. Nah, sebelah kanannya juga harus imbang dong. Kalau kiri ditambah H, kanan juga harus H. Ya. Nah, sebelah kanan ini unsur H kita tambahkan dalam bentuk H2O atau air ya. Nah, karena yang di sebelah kiri itu 16, H2O berarti dibagi 2 sehingga 8 H2O, sehingga persamaan lengkapnya menjadi 16H plus
ditambah 2MnO4- ditambah 5C2O4 2- menjadi 2Mn2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Nah, ini sudah setara ya. Cara ngeceknya gimana? Silahkan Anda cek satu-satu ya. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Misalnya unsur Mn sebelah kiri 2, sebelah kanan juga harus 2. Unsur C sebelah kiri 10, sebelah kanan juga harus 10. Demikian juga untuk O dan H. Kalau ada yang tidak sama berarti perhitunganmu salah ya, sehingga harus diulangi lagi. Barangkali ada yang tidak teliti ya, diteliti lagi ya, manusia biasa seperti itu. Oke, jelas ya. Untuk yang suasana asam, mari kita berpindah yang suasana basa. Nah, sekarang kita masuk ke suasana basa ya. Al ditambah NO3- menjadi AlO2 ditambah NH3. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basa ya. Nah, Bilox untuk unsur bebas itu selalu 0. Al itu unsur bebas ya, karena tidak ada pasangannya sehingga Biloxnya 0. Untuk N kita hitung sesuai senyawa NO3- ya. NO3- berarti muatannya -1 sehingga N-nya N ditambah 3 kali O sama dengan -1. Kita peroleh Bilox N 5. Kemudian sebelah kanan AlO2- dengan cara yang sama kita dapatkan Al3 ya. Kemudian NH3 ya. H itu selalu 1 sehingga kita dapatkan Bilox N itu -3. Yuk kita cek naik turunnya. Jadi ini sama seperti kelas 10 ya. Untuk Al dari 0 menjadi 3 berarti naik 3. Untuk N dari 5 menjadi -3 sehingga turun 8 ya. Nah, kita setarakan, naik 3 kita kalikan 8, turun 8 kita kalikan 3 sehingga didapatkan persamaan reaksi 8Al ditambah 3NO3- menjadi 8AlO2- ditambah 3NH3. Nah, sampai di sini sekarang kita cek muatannya ya. Muatan yang di sebelah kiri 8Al itu berarti 0 ya. 3NO3- berarti 3 kali -1 -3. Kemudian yang sebelah kanan 8AlO2- berarti -8. Sebelah kiri -3, sebelah kanan -8. Kan berarti nggak imbang ya. Supaya imbang maka kita tambahkan ion negatif. Nah, ini bedanya dengan suasana asam. Suasana asam ditambah ion positif. Kalau suasana basa ditambah ion negatif yaitu OH- ya. Ditambahnya kemana? Tentunya yang kurang bilangan negatifnya, yaitu sebelah kiri kan, sebelah kirinya -3. Kalau yang kurang sebelah kanan ya tambahkan ke kanan ya. Jadi tidak ada ketentuan apakah harus kiri atau kanan, pokoknya yang kurang aja ya. Nah, kita tambahkan ya, OH- di situ sehingga menjadi 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5 OH- ya. Kemudian kita imbangkan dengan H2O. H2O-nya di mana? Tentunya pada yang kurang ya, namanya menyeimbangkan. Jadi dia boleh di kiri, boleh di kanan. Jadi ini kok ditambahkannya di sebelah kiri lagi, enggak apa-apa karena untuk menyeimbangkan. Tapi ada soal-soal yang di sebelah kanan. Jadi ini tidak tentu ya, tidak ada ketentuan yang pasti. Yang jelas H2O itu dipakai untuk menyeimbangkan atau menyetarakan sehingga didapatkan persamaan 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5 OH- tambah 2H2O menjadi 8Al2- plus 3NH3. Nah, ini sudah persamaan setara ya. Bagaimana taunya? Dicek satu-satu unsurnya ya. Kalau ada yang belum imbang, nah berarti perhitungannya keliru, mungkin ada ketidaktelitian ya, boleh diulangi lagi. Yuk, kita masuk sekarang ke metode yang berikutnya. Nah, metode yang pertama adalah metode Bilox.
metode yang kedua adalah metode ion elektron atau setengah reaksi. Nah, sama seperti contoh pertama tadi, Miss bikin sama supaya kalian bisa lihat perbedaannya ya. Contohnya sama, MnO4 min ditambah C2O4 2 min menjadi Mn2 plus ditambah CO2 dalam suasana asam ya. Kalau tadi pakai metode Bilog berarti dicek satu-satu Bilognya. Sekarang kita pakai metode setengah reaksi atau ion elektron. Gimana caranya? Kita cari satu-satu dulu. Mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi ya. Ya, yuk kita lihat di sini. Reaksi oksidasi itu MnO4 min menjadi Mn2 plus. Taunya dari mana? Karena Mn tadi waktu kita menghitung Bilog, Mn itu Bilognya 7, kemudian menjadi 2 ya. Nah, yuk kita lihat di sini. Nah, tapi kita imbangkan dulu ya. Kalau untuk metode ion elektron atau setengah reaksi ini, cara yang pertama adalah menyeimbangkan ya. Kita lihat sebelah kiri ya, kamu tutup dulu itu 8H plus H2O itu dari mana? Nah, ini kita penambahannya ya. MnO4 min mengandung 4 unsur O, Mn2 plus nggak ada O-nya, jadi harus kita imbangkan ya dengan cara menambahkan H2O, sehingga kita tambahkan 4H2O sehingga sama-sama punya 4 atom O ya. Nah, kemudian ketambahan atom H kan yang sebelah kanan 4H2O berarti hanya bertambah 8, sehingga yang di sebelah kiri harus kita imbangkan, kita tambah 8H plus ya. Kemudian kita lihat, kita setarakan muatannya ya. Yang sebelah kiri berarti 8 plus ditambah 1 min sehingga 7 plus ya. Sementara yang kanan 2 plus sehingga positif 2. Nah, reaksinya menjadi MnO4 min ditambah 8H plus ditambah 5 elektron. Kenapa ditambah 5 elektron? Untuk menyeimbangkan muatan. Kita tahu elektron itu bermuatan negatif ya, sehingga 7 ditambah min 5 ya. Min 5 dari mana? 5 elektron. 7 ditambah min 5 itu menjadi 2 ya, sehingga sekarang imbang antara muatan kiri dan muatan kanan. Yuk kita lihat yang kedua. Reaksi yang kedua itu C2O4 2 min menjadi 2CO2. Nah, karena di sini jumlah unsur O-nya sudah imbang ya, atomnya sama-sama 4 sehingga tidak perlu kita tambahkan H2O. Langsung kita setarakan muatannya. Sebelah kiri itu min 2, sebelah kanan 0, sehingga sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron ya, karena bermuatan negatif supaya sama-sama min 2. Nah, setelah langkah ini kita samakan seperti matematika ya. Untuk yang reaksi pertama itu kita tambahkan 5 elektron kan, sementara yang di bawah 2 elektron. Supaya sama, maka yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 5, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut ya. 2MnO4 min ditambah 16H plus ditambah 10E. Sekarang semuanya menjadi sama-sama 10, atas bawah 10 ya. Nah, yang sama bisa kita coret. 10E sebelah kiri anak panah dan 10E sebelah kanan bisa kita coret, sehingga diperoleh persamaan reaksi seperti yang di bawah itu, yang di kotak biru ya. Ini sudah setara. Nah, ini untuk yang suasana asam. Nah, silahkan dicek apakah hasilnya sama dengan metode Bilog tadi. Nah, kalian boleh pilih mana yang mudah. Enaknya pakai metode ion elektron atau metode Bilog. Nah, itu masing-masing anak berbeda ya, tapi harus tetap menguasai dua-duanya. Terutama kalau soalnya sudah ditentukan, hitunglah dengan cara metode ion elektron. Ya, nah kecuali kalau pas hitunglah dengan cara bebas, terserah Anda. Nah, kamu boleh pilih mana yang lebih mudah.
Oke, sekarang kita masuk ke suasana basa ya. Ini hampir sama dengan suasana asam ya, tetapi nanti ada langkah terakhirnya itu berbeda. Yuk, contohnya masih sama dengan yang tadi supaya Anda bisa tahu perbedaannya antara metode Bilox dan metode ion elektron. Contohnya sama ya, Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah NH3. Nah, kita ambil yang pertama adalah Al menjadi AlO2-. Sebelah kiri tidak mempunyai atom O, sebelah kanan punya atom O. Sehingga kita setarakan dulu dengan cara menambahkan molekul air di sebelah kiri ya. 2H2O. Kenapa kok 2? Karena O-nya harus 2 biji ya, sehingga 2H2O. Sementara yang di sebelah kanan kita imbangkan karena yang di sebelah kiri tadi ketambahan 2H2O berarti ada penambahan 4 atom H, sehingga yang di sebelah kanan kita tambahkan 4H+. Nah, setelah ini kemudian kita setarakan muatannya. Sebelah kiri netral ya, tidak ada ion di situ sehingga 0. Sebelah kanan 4 ya, 4 positif. Gimana ini? Ya, 4 positif sama depannya itu -1 sehingga 4 dikurangi 1 3. Sementara yang di sebelah kiri 0. Supaya imbang kita tambahkan 3 elektron di sebelah kanan ya. Nah, jadi penambahan elektron itu tidak pasti apakah di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan. Yang penting imbang ya. Jadi jangan bingung nanti, oh elektronnya harus sebelah kiri, harus sebelah kanan. Enggak ya, yang penting imbang. Jadi harus muatannya sama ya. Dalam hal ini sebelah kiri 0, maka sebelah kanan harus 0 ya. Oke, reaksi yang berikutnya NO3- menjadi NH3. Di sebelah kiri ada 3 atom O, sebelah kanan tidak ada. Jadi harus kita imbangkan dengan cara menambahkan 3 molekul air. Ya, nah kemudian sebelah kanan karena ditambah 3 molekul air, selain bertambah unsur O-nya supaya imbang, terjadi penambahan unsur H sejumlah berapa itu? 3 kali 2 6 ditambah dari NH3 jadi 9 ya, sehingga sebelah kirinya pun juga harus 9 supaya imbang ya. Jadi tidak boleh pilih kasih. 9H+ kita tambahkan untuk persamaan reaksi yang di sebelah kiri. Nah, sekarang kita hitung muatannya. 9 positif ditambah -1 menjadi 8. Sementara yang di sebelah kanan 0 karena netral tidak bermuatan. Sehingga harus kita tambahkan 8E supaya sama-sama 0 ya di sebelah kiri. Nah, setelah langkah ini selesai, sekarang kita setarakan jumlah elektronnya. Yang di atas tadi jumlah elektronnya 3 ya, sementara yang di bawah 8. Sehingga kita samakan dengan cara yang atas kita kalikan 8, yang bawah kita kalikan 3 ya. Nah, kamu bisa lihat di situ sekarang didapatkan muatannya sama-sama 24 elektron ya. Jadi sama antara yang atas dengan yang bawah ya. Nah, kemudian setelah langkah ini sama kan dengan yang metode yang depan tadi seperti suasana asam tadi ya. Nah, sekarang kita coret mana yang sama. 24E yang atas kita coret, yang bawah juga kita coret. Sama ya, karena yang satu di sebelah kanan tanda panah, yang satu sebelah kiri tanda panah, sehingga kita bisa hilangkan. Terus apa lagi yang sama? Oh, atom H ya 32, ion H+-nya 32H+ dengan 27H+, kita coret juga ya. Kemudian 16H2O dengan 9H2O kita juga coret ya, tentunya terjadi pengurangan. Sehingga reaksinya kita lihat menjadi 8Al ditambah 7H2O. 7H2O asalnya dari mana? Dari 16 dikurangi 9 ya. Ditambah 3NO3- itu reaksi yang di bawah ya, dijumlahkan ini 3NO3- menjadi 8AlO2- ditambah 5H+. 5 dari mana? Dari 32 dikurangi 27 ya.
ditambah 3NH3. Nah, sampai sini sebetulnya kalau untuk suasana asam itu sudah selesai. Tetapi karena ini suasana basa, maka tidak boleh ada ion H+, ya. Namanya juga suasana basa, harusnya basa itu mengandung OH- bukan H+, ya. Sehingga kita harus netralkan H+-nya tadi, harus kita hilangkan dengan cara menetralkan, diubah menjadi molekul air dengan cara menambahkan OH-. Karena di sini 5H+, maka harus ditambahkan 5OH- supaya menjadi 5H2O, ya, menjadi molekul air. Nah, karena yang sebelah kanan ditambah 5OH-, yang sebelah kiri minta juga dong, harus imbang, ya. Saya juga minta 5OH-. Oke, jadi sebelah kiri ditambah 5OH-, sebelah kanan ditambah 5OH-. Nah, yang sebelah kanan karena ada 5H+ sehingga mereka bergabung menjadi 5H2O. Sementara yang sebelah kiri tidak ada, ya, sehingga yang sebelah kiri tetap 5OH-. Nah, sekarang yang sebelah kanan menjadi 5H2O. Nah, sebelah kiri ada 7H2O, sehingga 7 dan 5 ini bisa kita kurangi, kita coret, ya, sehingga persamaannya menjadi 8Al ditambah 2H2O ditambah 3NO3- ditambah 5OH- menjadi 8AlO2- tambah 3NH3. Nah, ini sudah setara. Gimana? Mudah kan? Bisa ya dipelajari, sehingga kamu lihat di sini dua metode hasilnya sama. Ya, jadi baik Anda memakai metode Pilok atau memakai metode ion elektron atau setengah reaksi akan diperoleh hasil yang sama. Oke, selamat belajar.